Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafiruna fa innahu mulaqikum. Summa turaduna ila alimil ghaibi was syahadati fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah tasiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama, mari kita tak henti-hentinya, mari kita tak bosan-bosannya menyampaikan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai pada detik ini, sampai pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat, utamanya nikmat iman, nikmat ketakwaan, teristimewa nikmat umur yang panjang sehingga kita bisa hadir pada acara takziah kedua atas meninggalnya saudara kita yang kita cintai, Bapak almarhum Ahmad Sam Desiriwa bin Muhammad Rais Dengawing dalam usia kurang lebih 70 tahun. Salam serta salawat mari kita kirimkan kepada baginda junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai uswatun hasanah. Adapun susunan acara seperti biasa, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga ceramah takziah sekaligus doa kepada almarhum, yang keempat istirahat, dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Dan saya mengajak kepada seluruh jamaah sekalian, mari kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita melangkah kepada acara yang kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi yang insya Allah akan diantarkan oleh Ustadz Iqmal Akbar SPDI, yang akan membacakan surah Al-Mulk ayat 1 dan seterusnya. Untuk itu waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت الله. فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير الله. وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Adzim. Demikianlah tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang baru diantarkan oleh Ustadz Iqmal Akbar SPDI yang baru saja membacakan surah Al-Mulk. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran tadi pahalanya sampai ke alam kubur almarhum, dan kita yang mendengarkan senantiasa mengamalkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran selama hidup dan kehidupan kita. Karena siapa yang selalu mengamalkan membaca ayat suci Al-Quran selama masa hidupnya, maka itu akan menjadi syafaat di yaumil kiamat nanti, insya Allah. Baiklah, kita melangkah kepada acara inti kita, yaitu acara ketiga, ceramah ta'asiyah sekaligus doa kepada almarhum yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Al-Ustadz Muhammad Aswar Liwang SPDI NPD atau biasa disingkat Asli. Untuk itu waktu dan tempat disilahkan.
Layan jeko salah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kama saraya tina pali bangan remangaribi bina. Dukung. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Jadi harus semangat. Kalau bisa sampai lampu hias ini goyang sedikit. Jadi saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang menjawab salam saya doakan cepat naik haji dan umrah. Amin. Yang bilang amin saya doakan rezekinya lancar jaya. Amin. Ibu-ibu yang tidak bilang amin saya doakan suaminya kawin lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil iman, ala ni'matil islam, ala ni'matil hidayah, ala ni'matil maghfirah, ala ni'matil ukhuwah, wa ala ni'matil hijrah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العظيم kayaknya dekat ini ya. Iya. Sini. Iya. Iya. Iya, baji ini sing ehuna. Talangan baji pun ada ndu. Jamaah. Oh jamaah. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahu al-'azim. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati keluarga besar almarhum Bapak Ahmad Syam dan Sirwa bin Muhammad Rais Dengawing, terkhusus kepada istri beliau, anak beliau, dan keluarga besar, karib kerabat, para tetangga yang sempat hadir. Yang saya hormati guru saya Ustadz Basir Serang SPD MPD. Yang saya hormati Ustadz Iqmal Akbar yang Masya Allah tadi melantunkan ayat suci Al-Quran dengan sangat merdu. Ya, Insya Allah tidak mau gampang. Cek gula darah, cek asam urat. Iya, tidak mau. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, maju lagi. Kalau saya maju kabelnya putus. Oh,
mundur lagi. Ini namanya maju kena, mundur kena. Cek. Ya, Bajimi. Bismillah. Cek, cek. Ya. Ya, Bajimi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji masyukur kingasih mangari kari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di malam yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk hadir bersama-sama di tempat yang mulia ini, pastinya dengan 3 tujuan. Yang pertama, kita hadir di sini untuk menggelapkan rasa luka dan duka yang sedang dialami oleh keluarga almarhum. Yang kedua, kita hadir di sini untuk berdoa sebagai bekal, sebagai teman almarhum di alam kuburnya. Dan yang ketiga, kita hadir di sini untuk bersilaturahim, utamanya saya pada warga dan masyarakat Hartako. Kebiasaannya Pak Bu, kadang ada orang tidak sempat hadir malam ini. Kenapa? Barangkali dia sedang sakit, atau barangkali dia sedang sibuk dengan pekerjaannya, atau barangkali nitalangan ngiri pelena panjo Chandra Butta. Tapi finish mi deh, tamat mi. Kenapa? Nasenai bo. Atau barangkali nitalangan ngiri pelena Indosiar yang viral lagunya itu, ku menangis. Apa judulnya itu? Suara hati. Ya mamantang istri-istri di sini. Wal lagi nontonan nih. Tapi alhamdulillah malam ini kita bisa hadir bersama-sama. Saya tidak pernah bertemu, tidak pernah bercengkrama, tidak pernah berbicara dengan almarhum Bapak Ahmad Syam Deng Sirua. Tetapi malam ini Masya Allah banyak yang datang. Maknanya apa? Almarhum ini adalah orang yang baik. Dan salah satu tanda husnul khatimahnya seseorang, salah satu tanda kebaikannya seseorang ketika banyak yang datang. Dan Masya Allah malam ini banyak tawa yang datang, bahkan melebihi tenda. Masya Allah, ini sebagai pelajaran buat kita. Pertama, laku tak nangaron ibu kah? Ibu, jadi kamu saya. Ibu, iya tawa. Oh ada juga di dalam. Oh banyak. Di Tauki Olga Saputra. Di mana? Meninggal nih. Pasti Pak lagi nonton gosip aneh ibu. Olga Saputra Pak Bu, riwatun pisa ringi apa balai sagena mangeri Singapura. Ada yang tahu berapa habis uangnya untuk berobat? 2 miliar. Anne 2 miliar kabu punani pabali isong kolo. Orang bisa berenang. Tapi alhamdulillah malam ini Allah berikan kita kesehatan, tidak nasuruh jeki bayar, hanya menyuruh kita bersyukur. Alhamdulillah. Makanya kekayaan yang tertinggi setelah nikmat iman adalah nikmat kesehatan. Kenapa? Betapa banyak orang kaya melimpah hartanya tidak bisa makan nasi. Kenapa? Gulai. Tidak bisa makan daging. Kenapa? Kolesterol ki. Tidak bisa makan sayur-sayuran. Kenapa? Asam urat ki.
Apa je bisa namakan? Singkong sama beras merah. Andre minjau. Tapi kalau orang miskin, mana si tepa nalak busuto. Tapi ini adalah kesyukuran kita. Dan adilnya Allah, orang kaya ton penyakitnya. Inilah adilnya Allah. Kalau orang kaya apa penyakitnya? Jantung, lever, paru-paru, cuci darah, ginjal. Corona. Dan memang tahu kebanyakan yang kena corona adalah orang flu. Kalau orang miskin apa sih penyakitnya? Palingan tatatai, mencere, panoa, purakakang. Itu cipalingan. Kalau orang kaya di mana berobat? Rumah sakit Wahidin, Jakarta, Bandung, paling jauh Singapura, Australia. Kalau orang miskin di mana Jikodong? Puskesmas. Sesuai dengan nama dan kepanjangannya, puskesmas, pusing keseleo masuk angin. Baru apa di Pak Balena? Paracetamol. Tapi setelah minum sembuh juga. Alhamdulillah. Inilah adilnya Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakana Nabi ta man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Inai as-salawat mangeri Nabi tasikalimo satu kali saja sallallahu alaihi asyran, maka Allah bersalawat kepadanya asyran 10 kali. Supaya berkah ini malam. Yang kedua, saya mau kita sholawat dulu, sholawat badar. Bisa Pak? Bisa Bu? Salatullah ala Taha Salatullah ala Yasin. Masya Allah, hebat mantan tawa di sini warga sholawat. Saya yakin dan percaya pasti banyak ibu-ibu majelis taklim tawah. Saya lihat ibu-ibunya di sini, masya Allah, panjang-panjang jilbabnya, cantik-cantik jilbabnya. Mudah-mudahan sudah lunas. Karena bagus Kiko dengar, saya mau pertandingkan antara laki-laki dengan perempuan sholawat. Bisa? Pertama perempuan ngarung sampai figurannya. Alatnya memang maki. Ibu-ibu karung di dalam juga termasuk. 3, 2, 1. Ala Taha Salatullah ala Masya Allah. Nakane bapak-bapak kak ampuh banjago. Sekarang giliran bapak-bapak kak. Apa sangat padi jangan bikin malu jenis kelamin bilang. Giliran tak. 3, 2, 1. Angapa nakama tak batasan? Loyo mi, tidak bisa mi poligami. Oh, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jamaah. Oh jamaah. Saya masuk pada nasihat tazkirah. Yang pertama jamaah sekalian, yang anjari nasihat mangeri kalengku, mangeri katengasing, dan terkhusus keluarga almarhum
Yang pertama dan yang selalu diingatkan oleh Rasulullah ketika ada sahabat, ketika ada keluarga yang meninggal. Kata Rasulullah, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi. Jiwanya seorang mukmin tergantung, terkatung-katung hatta yuqada anhu, sampai utangnya dilunasi. Cari bu penakamannya keluarga tak amotera, orang tua tak usahakan lunasi utangnya sebisa mungkin. Kenapa? Mu'allaqatun bidainihi. Tergantung, terkatung-katung ruhnya hatta yuqada anhu, sampai utangnya dilunasi. Rasulullah ketika ada sahabat meninggal, sebelum disolati Rasulullah selalu bertanya, "Anya kan inran naikena?" Kalau kata sahabat tidak ada ya Rasulullah, maka Rasulullah langsung yang memimpin sholatnya. Dan ketika Rasulullah memimpin sholatnya, anjari imam, maka dipastikan orang ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kemudian besoknya ada lagi sahabat yang meninggal. Sebelum disolati, Rasul bertanya lagi, "Ya Rasulullah, nyakan wahai sahabat, nyakan inran nakena?" Kata sahabat, "Ada ya Rasulullah, 2 dirham." Kata Rasulullah, "Silahkan kalian solati, saya tidak mau mensolati orang yang punya hutang." Maknanya apa jamaah sekalian? Syafaat Rasulullah saja tidak mampu melunasi, menghilangkan hutang yang dibawa mati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, "Lau anna rajulan," andaikan ada laki-laki meninggal mati syahid di jalan Allah, thumma ahyi, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah, thumma qutila fi sabilillahi marratain, kemudian mati syahid lagi sebanyak 2 kali, ma dakhalal jannah hatta yuqada dainahu, tidak masuk surga sampai utangnya dilunasi. Jadi bu pernah kampanye inranta dibayar memang nih. Gapa kamu kok kata itu sih tahu? Kan netenda ya alite-lite ji. Kadang pergi di kanan, kadang pergi di kiri, kadang pergi di belakang, kadang pergi di depan. Ustaz, nak kita naja inrangku. Tena aja ustaz, cicilanku ji. Cicilan juga itu utang. Kayak ibu kan tuh pala duit cicili. Mana dasar na cicili to sagan 7 bulan. Adeh keke minampa lunas. Ustaz, nak kita jain rangku. Tina tonja cicilanku. Apa ji bu? Arisanku ji. Arisan juga itu kalau sudah naik dia menjadi utang. Kayak ibu bukan tuh pala duit arisan. Ada nih arisan lemarina, ranjana, blenderna, alumni SD, SMP, SMA, S1, S2, arisan loro, nampak salah bayar lagi buat buranina masih sah. Bapakna arisanku, arisanku, arisanku. Pas naiki, tenan apa pau? Mere-mere ji. Nyaman panikan dato iya. Yang pertama yang harus diselesaikan adalah utang. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, yang anjari nasihat mangari kalengku, mangari katengasing dan terkhusus keluarga almarhum, ingat selalu nasihat Allah. Ista'inu bis sabari was salah. Ketika kita ditimpa musibah, ditimpa bencana, maka bersandarlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kenapa? Terkadang ketika kita ditimpa bencana, ditimpa musibah kematian, maka hati sangat lemah. Makanya kita disuruh bersandar dengan sholat. Kenapa? Karena sholat adalah sarana untuk menguatkan hati. Sholat adalah teman yang tidak akan pernah hilang.
dan sholat adalah bekal yang tidak akan pernah habis. Jangan biasanya tahu penanya keluarga namo terang sambaran nagauka tidak terima. Akhirnya apa? Alam paridentoa aku ta'na. Nah kiyo mika manakan nambeh dan disapeda aru. Nampan nekanak kamanakan ataku dalam tu. Baturi dentoa aku ta'nami. Dentoa angapan jori balak. Pusibulang nga ane apa ngitang mo terang. Nakanami dentoa. Una kuchini ki anne balano sana mantomba panna acok dugi kamanakan tikam mata na bambang puna sain-sain patungkok na ng patay na palapon. Kita tidak boleh berbuat seperti itu. Kenapa? Ini menjatuhkan kita ke dalam perbuatan syirik. Kata Rasulullah, man ata arrafan, siapa yang mendatangi dukun, ahli sihir, ahli nujum, lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailah. Tidak diterima salatnya selama 40 hari ketika dia membenarkan, mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun tersebut. Ingat jamaah sekalian bahwasanya apa yang menimpa kita, baik itu bencana, baik itu musibah, pasti memiliki pelajaran, pasti memiliki makna di balik semua itu. Pasti ada hikmahnya. Salah satu contoh cerita pendek. Ada seorang pemuda, Masya Allah, soleh sekali. Tiap malam bangun sholat tahajud sepertiga malam. Di sholatnya dia memohon kepada Allah, ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, jodohkan saya dengan anak kesehatan. Kalau bisa dokter ya Allah, dokter gigi. Senin, Kamis, puasa, sholatnya tidak pernah bolong, selalu tepat waktu. Malam, setiap malam berdoa kepada Allah, minta jodoh seorang anak kesehatan. Malamnya dia bangun, ternyata besoknya bukan malah dipertemukan dengan anak kesehatan, tetapi apa? Dia ketemu anjing. Akhirnya apa? Digigit betisnya, kakinya luka parah. Dia suuzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Ya Allah, tiap malam saya bangun berdoa kepadamu untuk dipertemukan jodoh dengan anak kesehatan. Kenapa saya bertemu sama anjing? Karena luka kakinya akhirnya dia masuk rumah sakit. Di rumah sakit dirawat selama 2 pekan. Dan ternyata di sana yang obati, yang rawat adalah seorang dokter. Masih jomblo juga. Masya Allah, ini dokter dia lihat ini anak muda, rajin sholat walaupun luka-luka kakinya. Karena baik, akhirnya mereka saling jatuh cinta. Dan ketika saling jatuh cinta, akhirnya mereka menikah. Maknanya apa? Apa yang diberikan oleh Allah itu adalah wasilah, jalan. Anak muda ini berdoa kepada Allah, minta jodoh seorang dokter. Tetapi apa? Dipertemukan oleh anjing. Ternyata anjing inilah yang menyebabkan dia bertemu dengan jodohnya seorang dokter. Jadi adik-adikku kan nero kabunting, siakan doktoro, kipa koko kami bangkit tak kongko. Insya Allah antama jadi ke rumah sakit asidap atau pengorok na rumah sakit tadi. Maknanya apa jamaah sekalian? Bahwa apa yang menimpa kita ini pasti ada hikmah. Yang ketiga jamaah sekalian, yang anjari nasihat mangeri kalengku, mangeri katengasing, dan terkhusus keluarga yang terkhusus kepada jamaah sekalian, bahwasanya hari ini almarhumah dijemput oleh Allah, meninggalkan anak dan istrinya. Boleh jadi besok atau lusa orang tua tak lagi atau keluarga tak lagi yang dijemput oleh Allah. Makanya perlu kita bersiap-siap untuk menghadapi keluarga yang akan meninggal. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram,
ketika kita menghadapi orang yang sekarat, maka ada dua yang harus dilakukan. Pertama, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Iqra'ul Quran ala mautakum. Bacakan Al-Quran orang yang akan meninggal. Ustaz, saya kira sudah meninggal baru dibacakan. Tidak. Kita sangat dianjurkan ketika dia sekarat kita bacakan Al-Quran. Dan setelahnya silahkan kalau mau bacakan Al-Quran lagi. Kenapa? Kata Ibnu Katsir, dalam tafsirnya Ibnu Katsir, bacaan Al-Quran itu meringankan keluarnya nyawa. Meringankan keluarnya saat sakaratul maut. Yang kedua, jadi bu penakamanya garing, buraninta, antama di rumah sakit, bacakan dia ayat Al-Quran. Insya Allah Al-Quran itu menjadi syafiat, syifa, obat untuk orang yang sakit. Kalaupun dia terkena sihir, terkena guna-guna, Al-Quran adalah obat yang tepat. Jadi penantame buraninta, baininta, ananta, kamanakanta, selingkuhanta. Tapi tadi selingkuhanta ya, nating pakarang di baininta. Bacakan ayat Al-Quran. Dan kalau saya lihat di sini jamaah semua, masya Allah, cerah-cerah semua wajahnya, pasti pintar membaca Al-Quran. Betul tidak? Karena betul saya mau tes lagi. Bisa? Sambung ayat. Bisa bu? Ya? Ayat pendek mau? Boleh juga yang panjang. Pertama, karena tadi yang menang sholawat ibu-ibu, jadi ibu-ibu duluan. Bisa bu? Disambung ibu di Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini apa ya? Panjang dulu ya? Oh ya, masya Allah. Sekarang giliran bapak-bapak kah? Apa sang apa dijangki bikin malu jenis kelamin yang kedua bilang. Giliran tak sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Terkecuali Ustadz Iqbal yang korek tadi. Qul huwallahu ahad. Masya Allah. Hebat mantun tawa bapak-bapak. Kenapa? Karena rajin pergi di masjid sholat berjamaah. Biasa nalangir. Ya tahu kan jempolin apa ke punerik pari-pari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau ada orang yang sekarat, bacakan Al-Quran. Yang kedua, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram, kata Rasulullah, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, perdengarkan bacaan atau ucapan la ilaha illallah. Kata Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat terakhirnya la ilaha illallah, maka dipastikan dia masuk surga. Tapi mohon maaf Pak Bodi, tidak gampang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah di akhir hayat kita. Mohon maaf, di Rumah Sakit Labuan Baji pernah ada mahasiswa melakukan penelitian. 300 orang meninggal, cuma satu yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di sampingnya itu ada kampus Politeknik Kesehatan Muhammadiyah. Kebetulan saya di sana mengajar pendidikan Islam. Saya bertetangga dengan Rumah Sakit Labuan Baji ini. 300 orang meninggal, cuma satu yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Betapa beratnya mengucapkan kalimat itu. Setelah ditelusuri, ternyata memang orangnya bagus di tauhid. Di antaranya bagus hubungannya kepada Allah. Yang kedua, bagus hubungannya kepada sesama manusia. Jadi Pak Bu,
bukan masalah siapa yang mati, bukan masalah kapan kita mati, bukan masalah di mana kita mati, tapi yang jadi masalah apa yang kita persiapkan untuk mati. Kenapa? Karena mati itu tidak mengenal muda atau tua. Mati itu tidak mengenal sehat atau sakit. Mati itu tidak mengenal kaya atau miskin. Seperti halnya nasyid mengatakan, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di dalam, yang di luar, yang duduk, yang berdiri. Angga pada kompangan yang pernah kusabi ke berdiri. Nah kali-kali ku anda mete curangnya na jamaah. Ya sampai begini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak mengenal mudah atau tua. 3 hari yang lalu saya takziah dekat patung Masah. Ada anak meninggal umur 2 tahun, namanya Ahmad Fauzan. Masih sangat belia. Kalau beliau meninggal di umur yang sangat muda, apalagi kita yang sudah muka-muka sakaratul maut. Kenapa? Hati-hati, mati itu tidak mengenal muda atau tua. Contohlah artis-artis yang kita kenal. Niki Ardilla meninggal umur 19 tahun. Aldarisma 24 tahun. Virginia Anggraini, istrinya Saiful Jamil, 20 tahun. Jupe, Julia Perez, andalanna bapak-bapak kah? Menyusul Nikita Mirzani. Jangan di. Olga Saputra 32 tahun. Dono 50 tahun. Kasino 47 tahun. Indro belum pilih. Gintom Mianjo. Bapak Zainuddin MZ 59 tahun. Ustadz Arifin Ilham 49 tahun. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari 40 tahun. Ibu pernah jadi lihat ki kegagahan dan ketampanannya Ustadz Jeffrey? Pernah lihat Pak? Kalau misal rindu ki lihat ki, katanya istriku Dembula, saya itu mirip sekali dengan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Jadi kalau rindu ki dipandami saja ketampananku. Kenapa? Karena saya itu 11-12 ji, saudara kembar. Mangga muda mangga lolo. Masalah buat Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka bekal apa yang penting Ustaz? Di antara bekal yang terpenting jamaah sekalian, di antara bekal yang utama jamaah sekalian, yang pertama adalah sholat. Apa gunanya sholat Ustaz? Ingat nasihat Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Riyadhus Shalihin. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah min amalihi shalah. Yang pertama dihisab di hari kiamat adalah amal salat. Punna baji kisambayan ta Pak Boy, insyaallah mudah juga diterima amal ta yang lainnya. Tapi kalau tidak bagus salat tak, tidak ada gunanya amal tak yang lainnya. Kenapa? Karena salat adalah kuncinya. Kalau bapak-bapak di sini saya yakin rajin pergi di masjid. Tadi saya salat di Bahrul Ulum, biasanya di belakang. Di belakang ini tawa masjidnya sejuk. Artinya apa? Itu memang lebih utama. Apalagi salat Isya secara berjamaah tadi. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shalla isya'a, siapa yang salat Isya secara berjamaah, faka'annama qama salatu nisful lail. Siapa yang salat Isya secara berjamaah, maka dia seperti salat seperdua malam, mulai jam 6 sore sampai jam 12 malam. Pernah salat
Pak, Bu, mulai jam 6 sampai jam 12 malam. Pernah. Sholat tarawih lagi 1 jam, dede biasa ki mengeluh. Wih salona imang ada leka, aletek memasigi memukoh. Baru taruh itu, tidak cukup 1 jam. Tapi Masya Allah, pahalanya sholat isya jauh lebih banyak. Wa man shalla subha fi jama'ati faka'annama shallah laili kulluhu. Dan siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka seperti sholat 1 malam penuh, mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Masya Allah. Jadi lebih utama itu sholat berjamaah di masjid. Kalau ada suami tabu sholat berjamaah di rumah, maksudnya tidak apa-apa sholat berjamaah di rumah, atau suka sholat di rumah, itu namanya bukan laki-laki soleh, tapi laki-laki soleha. Iya, perempuan itu sholat di rumah. Kalau bapak-bapak, saya yakin rajin pergi sholat berjamaah. Kalau ibu-ibu, bisa jika Ustaz pergi sholat berjamaah? Bisa. Kenapa kalau sholat sendiri, saya yakin tidak sholat berjamaah pasti ditunda. Saya yakin itu. Karena ibu-ibu kayak itu deh, nangai na tunda sambayanna. Ustaz bisa jika pergi di masjid perempuan? Bisa. Kenapa? Ustaz ada bilang sholatlah engkau di tengah-tengah tiang rumahmu. Itu ada asbabul urutnya. Kenapa? Karena dulu perempuan ditakutkan kalau keluar rumah gelap. Ada yang ganggu. Kalau ada yang ganggu biasanya diperkosa. Nah sekarang tidak gelap nih. Banyak lampu jalan. Jadi ini ibu-ibu yang muka-muka sakaratul maut 50, 60, 70 tahun pergi mati sholat berjamaah di masjid. Kalau pulang kina ada anak muda perkosa anak muda buta warna itu. Apalagi kalau ada acara Pak Buntingan, pasti natunda ngasem. Punaleba ngasem mina pake barakna, RDL, Wardah Purbasari, Mustika Ratu, Nivea, Garnier, Marina Nature Sari Ayu Skincare Mirabella L'Oreal Paris, sabun papaya, sabun riso. Napake ngasem nih. Kamamami perumahan berjalan. Nyata mo poing biru-biru nase dek kamali wa punali bak si jabru buraninda. Mitalipo miriagana jeng di mana maki. Tunggu dulu jendi, tunggu mati depan rumahku belum selesai alisku. Pas nau kiri alis na tepo ki potolona. Kakapala dulu di batena sing kapal juga pele otoa. Pusing tengok kanan, tengok kiri, tidak ada gantinya. Tina tombe pak corona. Akhirnya dilihat ada spidol, whiteboard, snowman. Alhamdulillah, jadi juga alis spidol separuh. Pergi tanpa sholat asar, baru tidak pakai jilbab. Akhirnya muka sama leher baku bombe, alias zebra cross. Baru roknya tinggi sekali, kelihatan lututnya. Baru olala, banyak namor-morna, mengurangi nafsu makan. Pergi tanpa sholat asar, sampai di pengantin tidak sholat. Lah, bu suka duka ngosas. Jadi langsung kita akadu. Bisa dikado bu. Makan, anganre, acorara, acama, anggota, abang kasari, abang kacira, abobo. Sama itulah. Langsung makan konro sama coto, baru pedis, banyak sekali lomboknya. Panas matahari. Lupa bawa kipas. Asolong isomuka. Asolontongi kanyinga. Ia ngasih tawa makala, ia makala tong. Padahal ia nikah kali. Angape katanja cukup tonomi. Amo terkini balana mangaribi mi la usumi watua. Akhirnya mati lampu tompa, sasang. Bapak nah bongkar lagi pintua bapak nah. Pas na bongkar lagi pintua suami na pinsang. Angape katanja malampir nih. Gara-gara apa? Tidak sholat. Apalagi yang menyebabkan ibu-ibu suka menunda sholat, yang pakai jilbab sakaratul maut. Saya biasa pergi di pesantren, tidak pernah kalian ada santri pakai jilbab sakaratul maut. Palingan jilbab seperti yang dipakai ibu ini langsung pasang pergi pengajian. Ini deh jilbab sakaratul maut 2 meter panjangnya. Ni pakalu sagena kajar roka.
Itu kalau makan bakso, la ilaha illallah, kita kayaknya mau mati. Baru dipanggil ayo pergi. Bukan mami jalan biasa, jalan pingu ini. Nah sawalamnya gioka. Baru pentolnya, pentol atau pentul? Pentulnya 10, cipik-cipiknya 5. Sampai di jalan ditanya sama suaminya, mana? Pergi sholat. Apa nak bilang? Sadar kok bapak nak? Sadar kok jini saya nak suruh ke sholat. Sadar kok bapak nak tidak mulia kini jilaku tadi 2, jangan di depan cermin. Gara-gara apa tunda sholat? Gara-gara jilbab sakaratul maut. Tidak jadi masalah bu. Mau pakai jilbab sakaratul maut yang kayak umbul-umbul berjalan silahkan. Tapi jangan tunda sholat. Tadi sudah disinggung ibu-ibu. Sekarang bapak-bapak kah? Biar fair deh. Bapak-bapak apa biasa yang menyebabkan dia menunda sholat? Pekerjaan. Biasa ditanya di mana bapak no? Pergi cari uang. Siang ditanya di mana bapak no? Pergi cari uang. Malam ditanya di mana bapak no? Pergi cari uang. Kumpul uang banyak-banyak, tapi tidak sholat. Beli rumah besar, beli motor besar, beli mobil besar, bahkan istrinya istri besar, alias como, alias poge. Pagi-pagi minum kopi, meninggal. Kopi apa namanya? Kopi Mirna. Akhirnya apa? Tidak ada anaknya. Apa yang terjadi? Motor besar, mobil besar, rumah besar, istri besar, jatuh ke tangan siapa? Suami baru. Kita di dalam maki dikubur dipalu-palui sama malaikat. Istri tak enak-enak pakai motor baru tak sama suami barunya. Nah bilang suami barunya, mana ayo deh pergi tengok kuburannya suami lama tak nampaknya motor tak. Sampai di kuburan ke pengantin baru. Wih, ditahu gitu kalau pengantin baru. Saking eratnya Masya Allah, tidak mau lepas. Bertanya suaminya, mana yang mana kuburannya suami lama tak? Saking eratnya pegang, tidak nak tunjuk pakai tangan. Dia tunjuk pakai apa? Pakai kaki. Itu ngapain? Masih mau kok. Makanya tetap sholat. Tadi sudah disinggung bapak-bapak, sekarang anak muda ya. Ya tahu, banyak anak muda di sini. Anak muda, ya tahu. Bapak-bapak kumis, katanya bagi kita akiyai. Kadang istri tak. Biasa ada anak muda ditanya, kenapa tidak sholat jika apa anak-anak? Tak sampai mati kamu ustaz. Lama tenam ya tadi sambayan cika. Masa lama tak kenal lambu-lambu. Biasa ditanya anak muda, kenapa kau tidak sholat? Ditanya baik-baik, ustaz masih minum nggak? Ustaz kami minum tonya cika. Bukan minum aqua ustaz. Minum apa paling? Anggur, brandy, whisky, bir, Genever, Cio, alkohol, semua cider wine, margarita, soju, tomir, capting siapa orang tua, red wine, sweet wine, white wine, yang terakhir BK, Nesenji BK, balok kaci. Mana nginungki sambayan tomaki. Kenapa? Ingat nasihat Allah dalam surah Al-Ankabut. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Aneh baju apa bu? Mana tikama rak masakna, mana tikama loena rak masakna, tetapi sering dicuci, lama kelamaan bersih juga. Sama juga, walaupun kita suka minum, ketika kita sholat, insya Allah sholat tak akan menjadi tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat tak berkah, sholat tak ditinggalkan, itu perbuatan lamatan. Dan enak sekali itu kalau anak muda rajin pergi di masjid. Apalagi kalau azan, Masya Allah, merdu sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Weh, biar ngantuk sekali orang, pergi juga sholat berjamaah. Tapi pun nenek-nenek tahu-tahu mau kodong, tahu-tahu lo betena mau paligigin na pun bangi, tena semangat. Ayalah jalan, ayalah.
Nak dede apa manjui tata na sahur ikaluru. Lanjut tidur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jamaah. Oh jamaah. Jam berapa nih? Hah? Setengah 10. Lanjut. Terus? Bukan tukang ngeju ini, Bu. Saya lihat Bapak Ahmad Syamdeng Sirwa ini ada tawa nama Pak Daengnya. Ini memang sunnah, utamanya ibu-ibu. Bapaknya juga ada bin Muhammad Rais Dengawing. Ada nama Pak Daengnya. Kalau kita Makassar sama Goa, insya Allah rata-rata pakai begitu. Dan ciri khasnya memang pakai daeng. Itu memang sunnah, utamanya ibu. Kenapa Rasulullah itu memanggil dengan panggilan khas terhadap istrinya? Contoh, Aisyah dipanggil dengan nama Khumairah, yang kemerah-merahan pipinya cantik, tidak kayak ibu nak kasih lipstick pipinya. Siapa? Khadijah, istri pertama Rasulullah, dipanggil dengan nama Ummul Mukminin. Ya Ummul Mukminin, berikan saya selimut. Dipanggil karena kenapa? Dia adalah istri pertama sekaligus ibu kita bersama, bunda kita bersama. Ada istrinya namanya Ummul Mazakin. Kenapa? Karena dia namanya Zainab. Kenapa dipanggil Ummul Mazakin? Karena sering bersedekah, senang bersedekah terhadap orang miskin. Saya istriku kupanggil Den Bulang. Kenapa? Karena wajahnya seperti bulan purnama. Iyalah. Dan asik itu, Bu. Indah sekali kalau ada panggilan mesra. Kalau saya kan Deliwang. Kalau istri saya Den Bulang, saya teringat sekali saat pertama bulan Ramadan. Makasih bangun istriku. Deliwang, kebilang ya Den Bulang, nyaman. Nah bilang bangun maki Deliwang, sahur. Bilang iya Den Bulang. Kutanya mi apa di masa Den Bulang? Nah bilang Den Bulang air Deliwang. Maklum pengantin baru. Kutanya ki air apa Den Bulang? Katanya Den Bulang air love you Deliwang. Nyaman lah. Tidak seperti ibu-ibu kalau 3-4 anak kalau nak kasih bangun suamina. Woi bangun makan malasa. Itu enaknya kalau ada panggilan khas. Beliau almarhum ini masya Allah ada panggilan khasnya. Jamaah. Oh jamaah. Tadi yang pertama adalah sholat. Yang kedua adalah sedekah. Apa Bu? Sedekah. Ngapa nak sedekah Ustaz? Apa gunanya sedekah ya? Ingat nasihat Allah dalam surah Al-Munafikun ayat 10. Nakana anne tabiru ammoterang bertemu kepada Allah dan memohon kepada Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya saya masih bisa hidup kadang qarib, sebentar sekali moh. Allah bertanya, lah ngapa kok? Kata dia, fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Saya mau bersedekah. Pertanyaannya, kenapa nak mau bersedekah? Kenapa bukan pergi haji, pergi umrah? Dijawab oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Talui alasanna. Pertama, karena sedekah mampu mengurangi rasa sakit saat sekarat. Dikabarkan oleh Rasulullah kasaif seperti ditebas 300 kali dengan pedang. Kaliwang, badi. Kedua, lampu yang paling terang di alam kubur adalah pahala sedekah. Yang ketiga, pintu sorga yang paling besar di sorga namanya as-sakhoyah, yang dilewati oleh orang yang senang bersedekah. Jadi biasakan bersedekah. Ustaz, lagu sejino woi kau Ustaz. Jangan beranggapan seperti itu. Waktu saya penyelesaian S2 Pak Bu, mohon maaf, saya pergi penelitian di sampingnya Masjid Muhammad Cengho, Makassar. Pernah ke sana? Yang Makassar Tanjung, Cengho Makassar. Kalau saya pengurus di Cengho Goa atau Hertasni.
Di sana ada pesantren, di sampingnya tahfidzul Quran, 2 lantai. Saya tanya ke sana, Ustaz, berapa di sini nak bayar santri per bulan? Gratis Ustaz. Ih, gratis. Berapa biaya makannya Ustaz? Gratis juga Ustaz. Ih, berapa digajikan gurunya? Katanya gratis juga. Tanya, kenapa ditanya-tanya Ustaz? Mau dibantu? Tidak Ji, tanya-tanya saja. Terus saya bertanya, terus siapa yang tanggulangi ini semua? Katanya cuma 1 orang. Siapa itu? Pak Aksa Mahmud. Saya perhatikan ini Pak Aksa Mahmud, kalau ada kegiatannya PT, Persatuan Islam Tionghoa, kan biasa dipanggil. Bukan, kampanye ini. Bukan begitu Pak. Saya perhatikan ini, Masya Allah, sedekahnya 22 juta per bulan. 22 juta per bulan, tetapi hartanya tidak berkurang. Mobilnya tambah banyak, perusahaannya tambah maju, hartanya makin banyak. 1 jen tidak bertambah. Istrinya Ji, coba nak ke kudo boloko, punna lalu do bolo apa? Ini sudah janji Allah jamaah sekalian. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah 245, Man alladhi yukridullahu qaradhan hasana. Siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiratan, maka Allah akan ganti dengan lipat ganda yang lebih banyak. Katsiratan. Jadi jangan makin ragu untuk berinfak di jalan Allah. Bantu panti asuhan. Bahkan kata Rasulullah, dawu maradakum bisadaqah. Obatilah sakitmu dengan sedekah. Ada kisah jamaah sekalian, bapak ini istri mau punya anak tetapi tidak bisa punya anak. Kenapa? Ada kista di dalam rahimnya. Sama suaminya pergi bertanya, Dok, kenapa istriku tidak hamil? Kata dokter, ada kista di rahimnya, istrita. Istrinya menangis, suaminya senyum. Ya, enggak tahu kenapa. Ya, ada 2 langkah. Akhirnya apa? Berobat, dia pulang, dia amalkan hadis Rasulullah. Daw maradakum bisadaqah. Obatilah sakitmu dengan sedekah. Dia bersedekah di masjid. Beberapa bulan kemudian datang lagi sama dokter. Tabe dokter, mau periksa lagi. Saat diperiksa, Masya Allah, kistanya hilang. Kistanya hilang. Saat itu istrinya senyum, suaminya menangis. Kenapa? Tidak jadi menikah. Artinya apa? Sedekah mampu menghilangkan penyakit. Jadi kalau ada penyakit, Ustaz, sudah masa saya sedekah, berapa disedekahkan? 5 sabu. Tika malah 5 lapas agarita dan 5 sabu. Kau banyak menyanjung. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jamaah, oh jamaah, Ustaz nak ketena doik Ustaz tikam mami gampang. Kata Rasulullah, kullu ma'rufun sadaqah. Semua kebaikan itu adalah sedekah. Contoh misal Masjid Nurul Ittihad dikerja, laki-lakinya lampa magi kanjo bali campur semeng, campuran. Insya Allah selama masjid itu dipakai azan, selama dipakai sholat, selama dipakai sujud, walaupun kita sudah meninggal puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, masjid itu tetap akan mengalirkan pahala jariah kepada kita. Ustaz, tidak mungkin istri ya perempuan ngakodong pergi juga campur semen, gampang jibu. Kalau mau pulangi suami tak, senyum saja. Kenapa? Itu adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Apalagi kepada suami tak. Kebiasaannya ibu-ibu pernah mau pergi boranen nakodong. Dede, yang jobi bereka pernah tena nangiran kantong plastik. Kama mami digantungi hanger. Dede. Sama juga kalau ada tetangga tak gau atau kasih menikah, datang lagi juga potong-potong daging, bungkus-bungkus kue.
Tapi jamaah maki bungkus ki kuena pulang. Biasa banyak sekali ibu-ibu Columbus. Ditahu di Columbus? Kolompo ibu-ibu pembungkus. Biasa na bungkus kuenya, ternyata 1 minggu baru ingat. Japuk nih. Makanya saya di kampungku di Pasadiaman tuh ngisapkan kanre Jawa. 3 orang. Yang paling sapka nggak? Tante minta ke kue. Tidak ada kue, belum pindahan semua. Tapi heran itawa makin banyak sapan, makin ketat sana tona libana lakus kanre Jawa ya. Angapa? Ternyata juga tuh isap pangalarian ya. Ternyata isap pangal berkhianat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir, ada kisah Bani Israel. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim 2244 sampai 45. Dikisahkan dulu ada seorang pelacur. Pamopurana budi Ustaz yang kiri Ustaz banyak anak. Pabalu keroncong. Dulu ada seorang pelacur pulang dari jual beroncong. Paham itu kapan di? Di tengah jalan dia lihat ada anjing tak putar-putar, haus sekali. Mau minum di sumur itu, tetapi tidak sampai lidahnya. Kenapa? Karena dalam sekali. Akhirnya apa? Terbesit dalam hatinya kasihan kepada anjing ini. Akhirnya pelacur ini buka sepatunya, ambil air kemudian kasih minum anjing. Masya Allah, apa yang terjadi? Asbab hanya bersedekah air kepada anjing, pelacur bersedekah air kepada anjing dimuliakan oleh Allah. Pelacur bersedekah air kepada anjing dimuliakan oleh Allah. Apalagi kita sebentar, kalau Ustadz yang kori tadi juga dibungkuskan kue. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, usahakanlah. Bercanda jamaah sekalian. Jamaah, oh jamaah, kurang lebih sudah 1 jam. Demikianlah yang bisa kami sampaikan pada malam ini. Sebagai kesimpulan bahwasanya kematian almarhumah ini sebagai nasihat untuk kita. Subangi sibangyangan riwatun tabatukane ilang reki amoteran almarhum. Kita duduk kemudian masuk ke dalam rumah, nibungkar mirupana, ternyata sudah tertutup wajah. Tutup mata, tidak mengalir darah. Kenapa? Sudah hilang nyawanya. Barangkali almarhum hari ini dijemput, boleh jadi kita lagi besok atau lusa. Maka persiapkan baik-baik bekal kita. Utamanya yang pertama adalah salat kita. Yang kedua adalah sedekah kita. Ya minimal sedekah senyum kepada suami kita. Jamaah kayak digantungi hanger. Yang terakhir jamaah sekalian, sebagai amanah dari sahibul bait, mari sejenak kita tundukkan hati kita, seraya berdoa, bermunajah, memohon kepada Allah yang kita khususkan untuk keluarga dan almarhum Bapak Ahmad Syam Deng Sirwa bin Muhammad Rais Deng Ngawing. Khususan ila ruhi almarhum Bapak Ahmad Syam dan Sirwa bin Muhammad Rais Dengawing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina abadahu waghfir lana wa lahu. Ya Allah, ya Rahman, ya Maha Pengasih tanpa pilih kasih. Orang tua kami ya Allah,
keluarga kami ya Allah, almarhum Bapak Ahmad Syamdin Sirwa telah menghadapmu. Kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah segala dosa-dosanya, terimalah segala amal-amal ibadahnya, luaskanlah kuburnya, terangilah dengan cahayamu yang paling terang, serta tempatkanlah beliau bersama orang-orang yang soleh, serta tempatkanlah dia di sisimu di tempat yang termulia. Ya Allah, Ya Rahim, Ya Maha Penyayang tak pandang sayang, berikanlah kesabaran kepada anak, istri yang ditinggalkan. Berikanlah keikhlasan, ketabahan kepada mereka yang ditinggalkan. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Ghaffar, jadikanlah anak-anaknya, cucu-cucunya anak yang cinta kepadamu. Jadikanlah anak cucunya anak yang cinta kepadamu, cinta kepada Rasulmu, serta jadikanlah mereka di antara penghafal-penghafal, penjaga-penjaga Al-Qur'anmu yang soleh dan soleha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah, demikianlah informasi aktual faktual yang tajam dan terpercaya yang dapat kami sampaikan langsung dari studio Jalan Hartaqwa. Saya Muhammad Aswar Liwang, yang biasa disapa oleh jamaah di Net TV Ustadz Asli, bukan Ustadz palsu. Asli itu singkatan Aswar, iya, Aswar Liwang, yang tinggal di Jalan Malino. Bersama protokol, tim redaksi dan seluruh tim kerabat kerja, mohon undur diri dari hadapan Anda. Insya Allah kita jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Semoga kita bisa jumpa bukan hanya dalam keadaan duka, tapi juga dalam keadaan suka. Amin amin ya rabbal alamin. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang pada diri saya sendiri. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kasar, karena saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Allahu a'lam bishawab. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi uraian hikmah atau tausiah yang baru disampaikan oleh Ustadz Muhammad Aswar Liwang, SPDI NPD atau biasa disingkat ASI. Perlu juga saya simpulkan dari isi ceramah beliau. Yang pertama, bahwa kehadiran kita di tempat ini tidak lain adalah untuk membagi duka kita. Artinya kedatangan kita adalah untuk menghibur keluarga yang telah mendapat duka. Yang kedua, berdoa, dan kita sudah doakan tadi. Dan juga saya ingatkan kepada keluarga, utamanya istri almarhum, anak-anak almarhum, setiap selesai salat minimal kita mengirim doa Al-Fatihah, karena itulah yang ditunggu oleh almarhum di alam kuburnya. Yang ketiga adalah silaturahmi, karena dengan silaturahmi yang kita jalankan di selama kehidupan kita itu insya Allah akan menyambung persaudaraan kita di antara kita. Kemudian apabila kita mau terhindar daripada siksa kubur yang sudah disampaikan tadi Ustaz, adalah mari kita jaga salat kita 5 kali sehari semalam, banyak bersedekah, dan banyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dari keluarga tak lupa mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ustaz mengisi takziah yang kedua. Sebelum saya tutup, saya sampaikan juga kepada hadirin wal hadirat, kiranya masih dapat meluangkan waktunya besok malam yang merupakan takziah yang terakhir. Dan insya Allah menurut pemberitahuan dari lembaga dakwah kami, bahwa insya Allah yang akan mengisi besok malam adalah Bapak Dr. Takdir Asran NPD. Untuk itu kiranya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat dapat meluangkan waktunya. Dan apabila pada pelaksanaan takziah
Yang kedua ini terdapat kekurangan, kelemahan, maka sudilah dimaafkan, karena manusia tidak mampu daripada kesalahan dan kejahatan. Dan mari kita memasuki acara yang keempat, istirahat. Dan saya persilakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dapat mencicipi ala kadarnya yang telah disiapkan. Dan mari kita menutup acara pertemuan kita dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Sat. Foto. Tahu. Air pakainya nih, Sati? Iya. Ini air kesini. Mantap, mantap. Bagus sekali. Tunggu, tadi.